Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Marhaban yang dipersembahkan oleh Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah rebut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Suku Bugis hampir sama seperti etnis Minangkabau, kelompok suku yang masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia, tepatnya dari Yunan, Cina. Sebagai suku bangsa yang juga gemar merantau, orang Bugis cenderung sebagai ahli petualang laut dengan ciri khas kapal pinisi buatan mereka sendiri. Istilah pinisi mengacu pada jenis sistem layar, tiang-tiang, dan konfigurasi tali dari suatu jenis kapal layar Indonesia. Selain itu, wisata yang mudah sekali dijumpai di Bugis seperti Pulau Gusung, Taman Nasional Bantimurung, air terjun Takapala, dan masih banyak lagi. Hingga kini pembuatan kapal pinisi yang diperkirakan sudah dimulai sejak abad ke-14 masih berlangsung di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana kapal layar jenis ini kini sering digunakan orang Bugis dan Makassar untuk transportasi antar pulau, kargo, dan memancing di kepulauan Indonesia. Bahkan Komite Budaya Unik UNESCO telah menetapkan seni pembuatan kapal pinisi sebagai karya agung warisan manusia yang ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2017. Seneng ya. Saya kalau ke daerah Sulawesi Selatan ini ingatnya kalau belanja selain maksudnya daerahnya juga indah, terus ada masjidnya, daerahnya juga sebenarnya sih kayaknya kaya ya. Kulinernya juga terkenal Iya. Bang Din di sana. Masya Allah. Kalau kita makan ikan bakar Ikan di bakar. Pantai Losari itu. Ada saraba ya. Saramba. Nikmat Bunda ya tahu. Mas, ya. Betul betul. Kalau soal kuliner Soto banyak yang mirip dengan daerah kami, Sumbawa ya, karena memang dulu ada hubungan antara kesultanan ya. Saraba ada, dan ada yang sering di pinggir jalan ke Parepare itu, ke kue dange. Oh, dange. Dange apa tuh? Dange itu dari sagu ya, Bang? Iya. Oh. Walaupun di Sumba sebenarnya tepung dange, itu sama, nggak ada di daerah lain. Alam Sulsel ya, atau Sulawesi pada umumnya juga khas ya. Saya berkesempatan untuk dari menyusuri Parepare, Lapang Enreka. Saya, Bang Din itu. Oh? Pare-pare. Oh, kampungnya. Parepare. Parepare dekat laut ya. Iya. Sampai ke Enrekang sana tuh. Iya. Banyak pegunungan dan Indah sekali. namun yang lebih penting lagi ya, secara kultural, budaya,
Sulsel ini yang didiami oleh suku Bugis, suku Makassar, dan di bagian barat Mandar. Ya. Di bagian selatan termasuk Tenggara itu ada Buton juga. Ini adalah suku-suku bangsa yang sangat dekat dan kental dengan keislaman. Khususnya Bugis, Makassar, karena memang ada Kesultanan Islam. Baik Kesultanan Goa Makassar, Kesultanan Bone, dan lain sebagainya. Sehingga saya kira anak-anak Makassar tamat SD udah bisa ngaji ya? Pastinya. Oh, pastinya di sana. Dan di sana itu... Enggak, saya tanya Mas Sarwana. Jago banget. Kita tes dulu nih. Ayo ngaji. Paling bisa nih. Durasi. Enggak, masih ada kok. Dan juga ya penuh dengan local wisdom, kearifan lokal. Pepatah, petiti, peribahasa yang diwariskan dari leluhur gitu. Dipersembahkan oleh Dua bulu sama nama tetongeng Indologo. Dua bulu sama nama tetongeng Indologo. Kegasi sama nari onroy, alari onroy. Aletu sengerengmu samana pada bulu ambologo. Sengerengmu samana pada bulu ambologo. Adamu samana silapai, ala silapai. Dua bulu sama nama tetongeng Indologo. Dua bulu sama nama tetongeng Indologo. Kegasi sama nari onroy, alasi onroy. Maletu sengereng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam falsafah orang Bugis, apakah pada saat dia berusaha, dia bekerja atau berjuang, selalu kita mengingat pesan-pesan yang berbunyi Resopa temangingi nama lomo naletei pamase lewata, yang kalau kita Indonesiakan kurang lebih berbunyi hanya kerja keras tanpa lelah yang kemudian diberikan berkah oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Juga kalau kita pakai falsafah ini secara kebangsaan, secara nasional, secara bangsa ya, maka kita untuk memajukan bangsa ini harus kita bekerja keras secara bersama-sama tanpa lelah. Tapi harus berdoa, harus dirahmati oleh Tuhan. Dan tanpa rahmat Tuhan juga maka
pekerjaan kita yang keras bisa sia-sia. Itulah satu gabungan antara dunia dan akhirat, antara hubungan kita dengan sesama yang meminta rahmat Tuhan, berkahnya, ataupun petunjuknya. Itulah mudah-mudahan dalam membahas kebangsaan ini, dan kita tidak perlu lepas dari berdoa. Selalu kita bekerja dalam sambil berdoa. Semoga semua kita sukses. Mudah-mudahan ini akan menjadi bagian daripada upaya kita memajukan bersama, falsafah yang berlaku universal sebenarnya, tapi selalu diingat sebagai bagian daripada kultur atau falsafah orang Bugis Makassar. Masya Allah, Bang Din, Bunda, Mbak Esa, ternyata luas banget nih penjelasan masalah pepatah tadi. Apa bunyi pepatahnya? Itu tadi ya, resupa temangingi, nama lomo, nalitei, pamase dewata. Kok masih lupa-lupa? Udah kelamaan di Jakarta, Bang Din. Tapi itu diajarkan ya di keluarga, di masyarakat itu ya. Biasanya kan di sana dari SD itu udah belajar bahasa daerah. Biasanya itu suka diajarin. Berarti orang Makassar tuh nggak mungkin nggak tahu bahasa daerahnya ya? Iya. Jadi penjelasan tadi luas ya. Luas banget. Tapi tadi kan udah dijelaskan panjang lebar gitu. Bang Din jadi kayaknya baru ngerti juga, Bu. Maka harus sering-sering pulang kampung ya. Iya. Tapi emang rata-rata orang Makassar itu memang pekerja keras sih memang. ya. Oh iya, perantau ulung. Perantau ulung. Pelaut juga, Bang. Iya, perantau pelaut sampai ke Afrika Selatan, Madagaskar, sampai ke Australia. Iya, Masya Allah. Dan kalau punya tekad tuh nggak mau pulang kalau belum Dan selesai. Masya Allah kayaknya pada sukses-sukses ya Bang ya? Iya. Kebanyakan Banyak ya? yang sukses di Malaysia, beberapa perdana menteri kan asalnya Goa, Makassar, Bugis. Ya. Nah, kembali ke pepatah ini ya, saya menghayatinya ada kata kunci. Jadi perjuangan, ya, kerja keras, berjuang dan bekerja secara keras itu. Ini yang kemudian akan membawa keberhasilan dan membawa kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya kerja keras dalam perjuangan hidup ini. Mungkin gimana sebagai orang Makassar menghayati ini? Ada nggak perjalanan hidup Mas Sarwana? Ini balik bertanya ya, saya yang bertanya. Karena orang sana. Pengalaman. Ada nggak berdasarkan penghayatan terhadap? Iya, Bang Din. Ada pengaruh ya? Pengaruhnya tuh pada saat kita mau merantau ke Jakarta, orang tua tuh udah pesanin, kamu harus berusaha dan berdoa karena cuma Allah yang bisa kasih jalan gitu. Walaupun apa, jadi itu kayak petuah dari orang tua kita pada saat mau merantau itu udah kayak gitu, jangan lupa sholat, banyak berdoa, usaha. Jadi amalkan nggak ini, kan lupa sholatnya? Insya Allah. Takut kali Bang kalau itu sih. Itu bagus ya, memang ya banyak dari orang tua di suku-suku bangsa kita kalau merantau seperti itu. Saya dulu sebelum berangkat belajar ke Gontor di Jawa Timur, udah ada upacara itu. Ya, adakan upacara, baca Al-Quran, seremonial, tokoh-tokoh adat. Dan ada pesan-pesan. Kalau sekarang mungkin udah lupakan. Ya nak ya, selamat jalan. Iya, betul. Hati-hati di jalan. Nah, jadi falsafah hidup semacam ini sangat penting untuk kita hayati dan kita amalkan. Dipersembahkan oleh Bang, benar-benar ini pepatah Bugis ini sangat sesuai dengan ajaran Islam. Iya, Bu. Yang sudah disebutkan banyak di dalam hadis dan di dalam Al-Quran juga, dan memang kita diajarkan untuk selalu berusaha untuk mencapai akhirat. Apa di antara hadis atau ayat Al-Quran? Hadisnya itu ada yang kita diajarkan untuk berusaha mencari nafkah atau rezeki dengan hasil usahanya sendiri, itu lebih berkah dan bermanfaat. Seperti yang diucapkan di dalam hadis itu, ma'akal ahadun to'aman khairon min ayakula min amali yadi.
yadihi. Jadi tidak ada rezeki atau makanan yang terbaik itu kecuali yang diusahakan dari hasil jerih payahnya sendiri. Masya Allah. Dilanjutkan di hadis wa inna nabiyallahi Daud ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Daud itu makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Itu benar-benar. Dan memang lain ya. Rasulullah Iya, betul, juga betul. kan. Ya, Rasulullah. kita makan, Saudagar. mengkonsumsi ya makanan, minuman, pemberian orang lain ini ya. Ya. Pembelian saudara-saudara kita dengan Hasil sendiri. hasil diri sendiri itu lain ya. Beda, betul Ininya Bang. juga Bang Din, Bunda kita tahu maksudnya asalnya dari mana gitu, Iya. haram kah, enggak kah, kayak gitu kan Iya. masih Ya lebih- kalau betul. kita sendiri yang berusaha kan kita tahu sumbernya dari mana, Iya, sumber awalnya dari mana. usahanya, apa yang kita Makanya- kerjakan, prosesnya segala Makanya macam. kalau ada suami-suami yang zaman sekarang kalau punya istri yang begitu boleh. suaminya datang ngasih gaji yang bilang ini uang dari mana, itu justru istri solihah. Bukan berarti bukan yang dapat gaji terus kok cuma segini, nah itu bukan solihah. Jadi benar-benar yang dari mana, ini uang dari mana. Nggak apa-apa Bunda ya, Benar-benar yang- tanya kayak begitu ya Bunda. Jangan sampai ini syubuhat gitu, itu Oh, istri iya. solihah gitu. Iya. Itu Karena kalau apa yang dikonsumsi oleh keluarga ya, orang tua, anak-anak berasal dari perbuatan haram Iya. karena korupsi, Astagfirullah. karena ya, mengambil hak orang lain, Bismillah. ya insya Allah tidak nikmat itu. Iya. Dan tidak berkah. Tidak berkah. Iya. Dan akhirnya ya Jadi masuk ke masuk ke dalam badan. tubuh menjadi darah, Ya Allah, daging, seram. dan akhirnya menjadi penyakit, Penyakit, atau kemudian mempengaruhi watak. Saya meyakini ada proses seperti itu. Maka pesan Al-Quran kan, makanlah dan minumlah dari hal-hal yang baik. Iya. Ya. Kalau dalam Al-Quran ada nggak untuk bekerja keras, berjuang? Oh banyak kan? Banyak ya. Iya banyak, itu macam-macam. Cuman ayat itu kan bersambung dengan yang lain gitu. Dengan itu. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Jadi sholat dulu, ibadah dulu, artinya doa, kemudian berusaha bernyebarlah di muka bumi. Fantashiru wabtaghu fima atakallah. Nah ini terkait sholat Jumat. Ada panggilan untuk sholat Jumat yang hukumnya wajib. Ya. Wa idza nudiya ila sholat Yaumil Jumu'ah. wadarul bai'. Hmm. Kalau sudah ada panggilan ke sholat Jumat, tinggalkan segala al-bai', perdagangan, perniagaan, segala aktivitas lain gitu. Nah, untuk mengingat Allah. Tapi begitu selesai sholat, Baru fantashiru fil ard. mulai lagi. Bertebaran di muka bumi. Bukan kembali ke tempat pekerjaan awal sebelum Jumat tadi itu, fantashiru fil ard, dan carilah rezeki yang telah disediakan Allah dalam rangka mencapai ridha Allah itu. Ya Allah. Saya kira pepatah Bugis ini sangat-sangat in line dengan bersesuaian, bahkan berdasarkan kepada ayat Al-Quran tadi itu ya. Masya Allah, ridho Allah. Berjuang dengan keras, bekerja terus-menerus, bertebaran di muka bumi kayak orang Bugis. Pasti. Wabtagu ma kataballah, Iya. dan carilah apa yang telah ditentukan oleh Allah di muka bumi ini. Cari ridha Allah. Betul. Ya, ini luar biasa itu ya. Ya mungkin proses hasil tidak akan mengkhianati proses gitu ya. Jadi kalau kita mau bekerja keras dengan proses yang memang kita jalani dan memang semuanya dijalankan dengan baik dan menurut sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, insya Allah. Insya Allah iya. nih Mbak Eksanti selaku artis melakukan diversifikasi usaha, membuat baju yang indah seperti ini, nyaman dipakai, apalagi niatnya untuk dakwah. Iya. Dan juga sesuai dengan syariat. Amin. Ini insya Allah mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Amin, Taala. amin. Kan niatnya gitu Bang, ingin dapat Tapi jangan lupa 9. bekerja keras secara terus menerus. Amin. Iya Bang. Saya gagal satu kali, coba lagi. Gagal kedua kali, coba lagi. Gitu. Dan inilah yang dipesankan oleh pepatah dari Sulawesi Selatan ini, yang saya kira ya orang-orang Bugis mengamalkan ini ya Mas Sarwana ya. Kalau di kalangan anak muda Bugis sekarang, generasi milenial, Nah itu coba biasanya pasti mereka bingung Bang Din kalau misalnya ditanya-tanya ngerti nggak peribahasa ini, karena mereka tuh rata-rata udah lain ya generasi. Saya sih generasi Masih saya lama, kita masih generasi lama. masih bisa. nah inilah pentingnya. Jadi pepatah kearifan lokal seperti ini ingin kita angkat dalam percakapan ringan ya.
selama hari-hari Ramadan ini di Metro TV dalam rangka untuk ya, pemiliknya itu orang-orang Bugis yang tua, yang muda bisa memahami dan menghayati. Tapi tidak ada salahnya local wisdom ini kita angkat menjadi national wisdom. Oh yes, keren. Kearifan nasional milik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia berjuang bekerja keras, jangan jadi pemalas. Jangan jadi generasi ya menunggu hujan emas dari langit, menjadi pemalas, budaya instan, tapi terus menerus kerja keras, berjuang, insya Allah berhasil. Menjadah Iya, betul. barang siapa yang bekerja keras akan memperoleh, Sejalan ya. tapi dan harus dalam lingkup ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita ini haruslah bertujuan akhir untuk memperoleh ridho Allah atau libtigha'i mardatillah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah. Metro TV